Yesus Kristus, Majelis Jemaat menyampaikan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom kepada saudara-saudara jemaat. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk tetap menyatakan syukur kepada Kristus yang bangkit, yang menghidupkan, dan yang menyertai kita semua sampai di saat ini. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini sebagai berikut. 1. Informasi pelayanan. Pertama, kami mohon setiap keluarga untuk tetap beribadah secara serius di rumah-rumah yang dipandu dengan liturgi yang telah dibagikan. Kedua, ibadah mengakhiri bulan April 2020 akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 di setiap rumah yang dipandu dengan liturgi atau mengikuti streaming dengan mengunjungi website jemaat www.jemaatimmanuelosm.com pada jam 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore yang akan ditandai dengan bunyi lonceng. Ketiga, kami mohon perhatian jemaat untuk tetap melakukan aksi kebersihan lingkungan setiap saat. Keempat, ibadah pagi saat ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. St. Haspers dengan dipandu liturgi ibadah Minggu 26 April 2020, pembacaan Alkitab Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29, nyanyian persiapan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 2 ayatnya yang pertama. Kedua, ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang peduli bagi pembangunan fisik dalam jemaat melalui Tangguh Merah. Doa kami, saudara-saudara jemaat, boleh diberkati oleh Tuhan. Demikian warta jemaat di saat ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GBM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya C.A. Atiuta Dias, Ketua, Penatua K. D.C. Penjalan, Sekretaris. Jemaat diundang berdiri dan kita akan memulai ibadah di saat ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 2 ayatnya yang pertama, Suci, Suci, Suci. Mari jemaat kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membarui serta menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 5.
keluarga yang mengaku dosa. Keluarga kita ini menjadi ada oleh karena Tuhan yang telah menyatukannya. Namun kita sering menghadapi masalah sehingga timbul rasa tidak nyaman. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah kami tunduk di hadapan-Mu mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ampunilah kami yang tidak menjaga kekudusan rumah tangga yang Engkau bentuk ini, baik sebagai kepala keluarga, orang tua, maupun anak-anak. Berita anugerah pengampunan dosa. Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosa merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
diundang untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara jemaat yang terkasih, kita mempersiapkan diri untuk menerima curahan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 20, dibaca pada ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 dibaca pada ayat 24 sampai 29. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar kami bisa menerimanya dan bisa melaksanakannya setiap hari. Dan firman Tuhan sekarang, karena kami siap untuk menerimanya. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom untuk semua keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang mempersiapkan diri dan sedang mengikuti ibadah bersama-sama di rumah masing-masing. Beta percaya kasih, hikmat dan berkat Tuhan Allah menyertai, menaungi dan melimpahi kehidupan kita semua di tengah
masa-masa pergumulan, menjalani segala pembatasan aktivitas dengan segala dampaknya sebagai antisipasi kita mencegah penyebaran virus corona ini terhadap diri sendiri, juga terhadap keluarga maupun orang-orang terdekat kita. Dalam banyak kasus penyebaran virus corona secara masif, seperti yang dialami oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Italia, Jerman, Belanda, dan beberapa negara lainnya. Korban-korban berjatuhan bahkan hingga menembus angka ribuan hanya dalam hitungan hari dan minggu. Semua itu terjadi bukan karena negara-negara tersebut tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk mengantisipasi dan menghadapi virus corona, atau tidak adanya ahli dan tenaga medis yang punya kemampuan untuk menangani orang-orang yang tertular virus ini. Sama sekali bukan karena itu. Jadi, apa penyebabnya? Penyebab utamanya hanya adalah banyak orang yang tidak tahu konsekuensi fatal virus corona ini karena terlambat mendapatkan informasi yang memadai. Dan yang kedua, banyak orang yang tidak mau tahu dengan berbagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona, serta menganggap dirinya kebal dan tidak mungkin terjangkiti. Orang tidak tahu karena bisa saja tidak mendapat informasi yang tepat. Tetapi orang tidak mau tahu karena bisa saja sudah menerima berlimpah informasi dari berbagai sumber, tapi tidak bersedia memahami informasi itu dan mematuhi anjuran yang disampaikan. Bapak saudara jemaat, beta pernah menerima satu foto melalui WhatsApp dengan kelakar seperti ini. Data terkini kasus COVID-19. Positif 1 orang. PDP pasien dalam pemantauan 3 orang. ODP orang dalam pemantauan 35 orang. OST orang sok tahu banyak. OSP orang sok pintar lebih banyak. OKB orang kepala batu paling banyak. OKM orang kepala melawan tak bisa reking lain. Memang itu hanya kelakar, tapi pada sisi lain itu juga mencerminkan berbagai sikap kita menghadapi ancaman virus corona. Mengapa banyak orang yang tidak mau tahu? Karena ancamannya tidak kelihatan dan dampaknya baru dirasakan dalam waktu yang lama. Ketika semuanya sudah terjadi, menyesal tiada arti. Seperti yang dialami oleh negara-negara besar yang tadi telah disebutkan. Orang tidak percaya karena tidak melihat. Bapak saudara jemaat, keluarga-keluarga yang terkasih di dalam Kristus. Sikap itu pula yang diperlihatkan oleh Thomas atau Didimus, salah seorang murid Yesus. Ketika rekan-rekan lain, para murid Yesus berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas dengan lantang menimpali mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Jadi kira-kira Thomas ini termasuk kategori OKB dan OKM, orang kepala batu dan orang kepala melawan. Sikap tidak cepat percaya itu memang sangat manusiawi, sebab manusia dikaruniai Tuhan dengan otak untuk menimbang dan memutuskan segala hal sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa dirasakan melalui panca indera. Jika kita tidak merasa butuh, kita tidak mau tahu. Jika kita tidak bisa melihat, mendengar, mencium, memegang sesuatu secara langsung, maka biasanya kita tidak mau percaya.
Kita tidak ingin salah dalam menerima sesuatu, terutama informasi yang pada gilirannya membuat kita terjerumus dalam malapetaka. Bagi para murid Yesus, sulit menerima kenyataan bahwa Yesus sudah mati. Tapi ada harapan yang kembali menyala ketika mereka melihat Yesus menjumpai mereka. Tetapi bagi Thomas khususnya, sulit menerima informasi bahwa Yesus sudah bangkit. Bukan karena dia tidak senang Yesus bangkit, tapi karena dia tidak mau berada dalam harapan semu. Oleh karena itu dia memerlukan bukti, seperti pernyataannya tadi pada ayat 25. Saudara jemaat, keluarga-keluarga yang terkasih dalam Kristus, masa-masa setelah Yesus disalib dan mati adalah masa-masa karantina bagi para murid Yesus. Mereka tidak berani pergi kemana-mana, dan berhari-hari bahkan berminggu-minggu hanya mengurung diri di rumah masing-masing atau melakukan pertemuan-pertemuan tertutup dan terbatas. Status mereka sebagai murid Yesus membuat mereka menjadi incaran para musuh Yesus dan juga intel-intel kekaisaran Romawi yang menganggap gerakan Yesus sebagai kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaan Romawi saat itu. Maka peristiwa Yesus adalah kenyataan yang mengancam kehidupan para murid Yesus juga. Tidak hanya itu, sekarang ditambah lagi dengan berita kebangkitan Yesus. Ini lebih berbahaya. Jika berita kebangkitan Yesus adalah hoax, maka ini menjadi ancaman serius bagi para murid, karena pengawasan tentara atau polisi Romawi akan semakin ketat. Bukan tidak mungkin para murid akan ditangkap dan dihukum sama seperti Yesus, yaitu disalib. Bisa jadi mereka akan ditangkap karena difitnah oleh para musuh Yesus sebagai penyebar hoax yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Di tengah kegalauan antara kenyataan pahit kematian Yesus dan rumor atau gosip kebangkitan Yesus, kedatangan Yesus yang menjumpai mereka memberi kepastian bahwa ternyata kebangkitan Yesus adalah sebuah kepastian. Dan karena itu adalah kepastian, maka harapan hidup mereka menyala kembali. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit bukan hanya memastikan diri mereka bahwa berita ini bukan hoax, tapi membangkitkan harapan akan masa depan mereka sebagai murid Yesus. Harapan apa? Harapan bahwa mereka harus melanjutkan pemberitaan tentang semua ajaran dan karya Yesus kepada semua orang dan generasi selanjutnya. Saudara yang terkasih, keluarga-keluarga yang dikasihi Kristus, di tengah kegalauan antara kenyataan pahit kematian yang membayangi kita melalui ancaman virus corona saat ini, berita kebangkitan Yesus bukanlah hoax yang hanya menjadi cerita tentang masa lalu yang tertulis dalam Alkitab. Kebangkitan Yesus bagi kita saat ini adalah sebuah keyakinan yang pasti bahwa kebangkitan itu membakar kembali sumbu pengharapan akan kehidupan meski situasi dalam 2 bulan ke depan selama masa karantina virus corona ini membuat kita makin sulit secara ekonomi. Banyak orang yang mulai merasa tidak tahan, tidak betah di rumah, lalu mulai keluyuran kemana-mana. Banyak orang yang menertawakan orang lain yang memakai masker kemana-mana. Banyak orang yang sok tahu, sok pintar, dan sok beriman dengan mengatakan beta mungkin sakit karena beta pun iman. Sikap-sikap itu muncul karena serangan virus corona memang tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan maka orang tidak percaya. Persis sama seperti sikap Thomas. Di tengah kegalauan yang kita rasakan saat ini, Tuhan memperlihatkan bukti
bukti tangannya yang berlubang paku, bukti lambungnya yang tertikam tombak. Bukti dalam bentuk apa? Bukti dalam bentuk tumbangnya tubuh-tubuh manusia yang terpapar virus corona. Bukti dalam bentuk rapuhnya kesehatan kita berhadapan dengan virus yang tidak kelihatan tapi mematikan ini. Bukti dalam bentuk bahwa tidak ada satu orang pun, siapapun dia, apapun jabatannya, seberapa besar kekayaannya, seberapa kuat kekuasaannya, yang bisa lolos dari ancaman virus corona ini. Bahkan para saudara dan sahabat-sahabat kita, para dokter dan para medis, yang sudah dilengkapi dengan APD sekalipun, alat pelindung diri berlapis-lapis pada tubuhnya, masih berpotensi tertular virus saat melayani para pasien positif COVID-19 di rumah sakit. Apalagi kita. Tetapi saudaraku, justru di tengah kenyataan itu ada harapan yang bangkit. Karena Tuhan menjumpai kita sama seperti Ia menjumpai Thomas. Yesus tidak mengucilkan Thomas karena ketidakpercayaannya itu. Yesus tidak membuat mukjizat yang membuat luka-luka deritanya disalib sembuh tak berbekas. Yesus justru memperlihatkan bekas luka-luka itu kepada Thomas. Sekarang, saat ini, Tuhan sedang memperlihatkan luka-luka tubuh kemanusiaan. Luka-luka pada bumi kita karena berbagai macam polusi dan korupsi. Tuhan sedang menunjukkan bahwa luka-luka itu bukan untuk mematahkan semangat hidup kita, tapi memanggil kita untuk bangkit dan kembali menatap masa depan. Bukan lagi sebagai orang-orang kepala batu dan kepala baku melawan, tapi sebagai orang-orang yang percaya meski tidak melihat, lalu melakukan sesuatu bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan orang lain. Kebangkitan Yesus di tengah ancaman virus corona ini justru adalah bangkitnya gerakan-gerakan kemanusiaan yang saling memperdulikan, saling berbagi, saling mengingatkan, saling menjaga, dengan mematuhi secara disiplin himbauan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, gereja, dan banyak pihak lain. Sama seperti Thomas, pada akhirnya kita pun harus mengukuhkan pengakuan. Ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan iman Thomas adalah juga pengakuan iman kita bahwa kasih pengorbanan Kristus pada salib adalah kasih yang menghidupkan. Pengakuan iman Thomas dan pengakuan kita semua adalah pengakuan iman bahwa kuasa kebangkitan Kristus atas maut adalah kuasa yang memulihkan kesehatan manusia dan memulihkan bumi ini. Dengan pengakuan iman itu, kita hanya bisa mengatakan ya dan benar. Amin. Jaga jarak dan pakai masker. Tete manis, sayang dan jaga ketemu semua. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak.
semua untuk berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang masa dan di segala tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan roh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara dan para keluarga yang terkasih di dalam Kristus, kata mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 289 pada ayatnya yang pertama. Mari saudara jemaat dan juga para keluarga yang terkasih dalam Kristus, ketong satukan hati di dalam doa bersama. Segala puji dan syukur serta hormat kami berikan kepadamu ya Tuhan, karena keberadaan kami pada saat ini dengan segala situasi dan kondisi yang kami hadapi tidak bisa kami lihat semata-mata sebagai kekuatan dan kemampuan kami. Hanya bisa kami hayati dan kami bisa terima sebagai bukti dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami menikmati kehidupan kami di tengah-tengah berbagai ancaman yang sementara ini membayang-bayangi kehidupan kami, ketakutan-ketakutan kami, kewaspadaan kami, maupun situasi yang selama ini sedang membatasi kegiatan-kegiatan kami, baik di tempat-tempat pekerjaan kami, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di mana saja. Kami tidak mampu untuk melakukan aktivitas kami seperti dulu lagi. Kami harus bersikap realistis bahwa pada saat ini ancaman virus corona ini akan selalu membayangi di mana saja kami berada. Dan oleh karena itu kami bersyukur karena ketika kami masih bisa bernyanyi dan memuji Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, di rumah-rumah kami masing-masing, itu menjadi pertanda bahwa kasih karunia dan shalom Allah tetap menyertai kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap keluarga di dalam jemaat Immanuel OSN yang bergumul di dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu situasi dan kondisi yang membatasi kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan tahu
bagaimana kondisi ekonomi kami ketika kami tidak bekerja. Tuhan tahu bahwa tidak mudah seperti yang dibayangkan bekerja dari rumah. Karena banyak keluarga-keluarga yang ayah, ibu harus bekerja di luar rumah baru bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan. Kami tahu bahwa anak-anak sudah mulai tidak tahan lagi. Mereka rindu sekolah, mereka rindu kampus, mereka rindu bermain seperti dulu. Tapi situasi sudah berubah. Yang kami minta Tuhan adalah kekuatan, hikmat, kesehatan, dan juga berkat dari Tuhan, agar kami tidak menyerah dalam situasi yang berat ini. Kami mohon Tuhan menyapa, Tuhan mengunjungi keluarga demi keluarga, dan Tuhan melihat kebutuhan setiap keluarga dan rumah tangga, agar supaya setiap hari tetap tersedia makanan yang cukup, setiap hari tetap tersedia minuman yang cukup, setiap hari tetap tersedia kesempatan-kesempatan untuk melakukan banyak hal, mengisi waktu selama sehari di dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Kami bersyukur juga Tuhan, meskipun di dalam situasi yang berat ini, bahwa Tuhan memberikan banyak inspirasi bagi kami untuk mencari berbagai macam cara melanjutkan kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan memberkati berbagai upaya yang kami lakukan, terobosan-terobosan untuk bekerja, mencari uang, agar kami bisa melanjutkan kehidupan kami. Pada kesempatan ini pula Tuhan, sebagai jemaat-Mu kami mau berdoa bagi lingkungan tempat tinggal kami, saudara-saudara kami, tetangga bertetangga, di dalam lingkup unit, lingkup sektor maupun lingkup jemaat, maupun sebagai lingkup masyarakat yang berada bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami kesabaran, agar supaya kehidupan kami sehari-hari tidak dipenuhi oleh amarah, emosi, ketersinggungan, karena situasi yang berat ini membuat banyak orang merasa tertekan. Dan biarlah kami memberikan jiwa dan hati kami untuk melihat semuanya ini sebagai bagian dari rencana dan kasih Kami ya Tuhan, dan kami hidup dalam kesabaran itu. Kami berdoa terutama bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, dokter dan para medis yang pada saat ini menjadi ujung tombak di dalam pergumulan masyarakat secara luas menghadapi virus corona ini. Mereka bekerja siang malam, bahkan mengorbankan jiwa mereka untuk menangani pasien-pasien yang positif tertular COVID-19. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan bagi mereka yang selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan harus terpisah dari keluarga mereka untuk bekerja siang dan malam di rumah sakit untuk menangani para pasien COVID-19. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dalam status mereka yang sedang terdeteksi maupun yang sudah terinfeksi. Kami mohon Tuhan menjaga, Tuhan memberikan kesabaran agar mereka benar-benar dapat menjalani seluruh prosedur penanganan kesehatan dengan baik, sehingga pada waktunya nanti mereka boleh kembali dipulihkan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang bersama-sama dengan pemerintah di seluruh dunia sedang berjuang mati-matian untuk memberikan himbauan, menegakkan regulasi, aturan-aturan berkaitan dengan protokol kesehatan, mempersiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan, menghimbau masyarakat, maupun juga mempersiapkan para medis, tenaga-tenaga kedokteran yang harus bekerja siang dan malam. Tuhan beri hikmat bagi pemerintah bangsa dan negara kami
dan juga pemerintah bangsa-bangsa lain di dunia ini, agar kami melihat ini sebagai persoalan bersama yang harus ditangani dengan kerja bersama antar bangsa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur di tengah-tengah situasi ini kami tetap menikmati berkat Tuhan. Apa yang telah kami berikan sebagai persembahan kami secara pribadi maupun keluarga adalah tanda syukur kami sekaligus tanda pengakuan iman kami, seperti Thomas mengaku imannya, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan karena itu Tuhan, persembahan ini adalah persembahan hidup kami dalam segala keterbatasan kami jalani pada saat ini. Kami berdoa bagi gereja Protestan Maluku, jemaat-jemaat yang tersebar di pulau-pulau dari Maluku Utara sampai Maluku Barat Daya, yang juga berjuang menghadapi ancaman virus corona ini, tetapi sekaligus mewartakan kasih Tuhan dengan berbagai macam aksi-aksi diakonal, berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan, bukan berbagi karena kelebihan, tapi berbagi dari kekurangan dan segala apa yang ada pada jemaat-jemaat ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menyertai gereja Protestan Maluku bersama dengan gereja-gereja yang lain, terlebih khusus gereja Protestan Maluku Jemaat Immanuel OSM, para pelayan, para pendeta, majelis jemaat, maupun semua orang, bahkan setiap pribadi dan setiap rumah tangga dan keluarga. Tuhan jaga, Tuhan bentengi, Tuhan lindungi, agar supaya jemaat ini tetap menjadi jemaat yang mengaku iman, karena melihat di dalam penderitaan Kristus menjumpai kami dan kuasa kebangkitan Kristus menguatkan kami. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini suara iman kami. Tuhan dengar, Tuhan jawab sesuai dengan kasih dan sayang. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita persilahkan ketemu semua berdiri. Bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat 424 ayatnya yang pertama. Jemaat yang terkasih, keluarga-keluarga yang terkasih dalam Kristus, ibadah yang kita lakukan akan segera usai. Namun ibadah yang sejati tampak dalam hidup sebagai keluarga Allah. Jadikanlah keluarga kita sebagai dasar membangun kesaksian tentang keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan Tuhan dalam terang janji berkat-Nya.
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Allah, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Shalom saudara jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita.